Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya baik dan dalam lindungan Allah serta keberkahan di setiap langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini Kak Jani mau berkisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang kita kenal sebelum turunnya Al-Quran, yaitu Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin sering berdiam diri di dalam sebuah goa di puncak Jabal Nur yang kita kenal dengan nama Goa Hiro. Muhammad Al-Amin sering tahanus karena memikirkan masyarakat yang suka membunuh keluarganya, yang suka membunuh tetangganya, yang sering membunuh anak-anaknya. Karena pada zaman itu disebut namanya zaman kebodohan atau zaman jahiliyah. Ketika Muhammad Al-Amin sedang berdiam diri di dalam sebuah gua Hiro, tiba-tiba di langit ada sebuah cahaya yang turun dengan cepat, dengan 600 sayap, dengan kerincing yang gemuruh. Atas perintah Allah, malaikat Jibril turun menemui Muhammad Al-Amin. Sesampainya di Gua Hiro, malaikat Jibril berubah wujud seperti manusia yang tampan, gagah, ganteng, dan rapih. Lalu kemudian mendekati Muhammad Al-Amin. Kagetnya luar biasa, tangannya gemetar, badannya panas dingin karena tiba-tiba yang tadinya sebuah cahaya lalu ditutupi dengan sosok manusia yang tampan dan gagah, yaitu malaikat Jibril. Kemudian Muhammad Al-Amin semakin gemetar, semakin ketakutan. Malaikat Jibril mengucapkan kalimat kata perintah yang bunyinya Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Lalu kemudian Muhammad Al-Amin menjawab, Ma'ana biqari, Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca dan menulis. Ma'ana biqari. Apakah malaikat Jibril menyerah? Tidak. Malaikat Jibril semakin maju ke depan. Muhammad Al-Amin mundur ke belakang. Badannya sampai menyentuh dinding-dinding dari Gua Hiro karena ketakutan yang dahsyat, gemetar yang hebat, panas dingin yang luar biasa. Lalu kemudian malaikat Jibril mengucapkan kalimat patah perintah lagi yang bunyinya Iqra, diikuti sama Muhammad Al-Amin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian malaikat Jibril yang wujudnya seperti manusia mengepakkan sayapnya kembali. Kerincing yang gemuruh terdengar kembali, keluar dari Gua Hiro, pergi dengan cepat secepat kilat. Semakin takut Muhammad Al-Amin, semakin gemetar Muhammad Al-Amin. Keluar dari Gua Hiro Muhammad Al-Amin, turun dari Jabal Nur yang bebatuan. Sampai berjam-jam Muhammad Al-Amin turun dari Gua Hiro, melewati Jabal Nur, sampailah di rumah. Ia ketuk pintu rumahnya. Ia panggil Siti Khadijah dengan nada yang keras sambil tangannya gemetar. Khadijah, buka pintunya Khadijah, buka pintunya. Lalu kemudian Khadijah membuka pintu rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa kata Rasulullah ketika dibukakan pintu? Jamiluni, jamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah tampak bingung dan khawatir. Lalu kemudian diselimuti. Ketika Muhammad Al-Amin berbaring, tangannya masih gemetar, badannya masih panas dingin. Lalu kemudian ia bingung. Lalu ia berangkat pergi ke rumah pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang kakek yang matanya buta, yang rambutnya putih, yang kulitnya keriput. Lalu dia minta bukakan pintu rumahnya Waraqah bin Naufal, pamannya Siti Khadijah, dan berkata Khadijah, paman, Muhammad Al-Amin suamiku
keluar dari Gua Hiro, turun dari Jabal Nur, badannya panas dingin, gemetar dan ketakutan yang hebat. Ada apa ya paman? Lalu Warokoh bin Naufal terdiam dan berkata, Hadza namus, hadza namus. Ini seperti kisah Nabi Musa ketika menerima Taurat di Tursina. Warokoh bin Naufal berkata, seandainya tubuhku kuat, mataku bisa melihat, aku akan melindungi Muhammad Al-Amin dari orang-orang yang akan berbuat jahat. Ternyata Warokoh bin Naufal adalah orang yang pertama kali mengakui bahwa Muhammad Al-Amin adalah seorang nabi akhir zaman. Khadijah mendengarkan Warokoh bin Naufal dengan seksama. Lalu ia izin keluar pamit meninggalkan pamannya Warokoh bin Naufal yang pertama kali mengucapkan Muhammad Al-Amin, Nabi Muhammad adalah seorang nabi akhir zaman. Sampailah di rumah, Khadijah membuka pintu rumah, melihat suaminya Muhammad Al-Amin tertidur, badannya tidak gemetar lagi, badannya tidak panas dingin lagi. Lalu kemudian Khadijah pun tersenyum sambil menatap dan memandang Muhammad Al-Amin. Ternyata orang yang selama ini hidup bersama-sama dengan Khadijah, orang yang sama ini hidup bersama-sama dengan Khadijah, yaitu adalah seorang nabi, nabi akhir zaman, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah pun bahagia dengan senyuman yang luar biasa. Ternyata Muhammad, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi akhir zaman. Kisah ini terjadi pada bulan Ramadan, di mana bulan turunnya Al-Qur'an, bulan yang banyak keberkahannya. Pada malam ke-17 yang dikenal, yang disebut dengan malamnya malam Lailatul Qadar, ada dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Qadar. Itulah cerita tentang turunnya wahyu pertama yang diturunkan pada bulan Ramadan. Baiklah teman-teman semuanya, alhamdulillah senang bisa bertemu, menyapa semua yang ada di sini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.